Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di Zoom ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarga, serta kita sebagai umatnya, yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumil akhir kelak nanti. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah PKN, Bapak Dr. Andes Tadi Rizal LKMA, serta teman-teman kelas 2B Kesejahteraan Sosial yang kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hairina Skarwati, NIM 082, selaku moderator dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan materi mata kuliah PKN dengan judul topik menyelenggarakan Project Citizen untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Next slide. Strategi pendidikan yang digunakan dalam model ini pada dasarnya adalah berdasarkan strategi belajar dengan penelitian, belajar dengan penemuan, pemecahan masalah yang dikemas dalam model proyek John Dewey. Model ini sangat cocok untuk pembelajaran umum, menumbuhkan karakter warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Next slide. Model ini dapat dilakukan selama 1 semester dan dikerjakan lebih banyak di luar kelas. Dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan pemantauan mingguan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan. Langkah yang pertama itu, next slide, mengidentifikasi masalah. Untuk latihan, penulis berikan contoh dari isu-isu yang terkait dengan berbagai isu tema, yaitu berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, menunjukkan cara hidup yang khas. Contoh soal perilaku lalu lintas yang buruk, membuang sampah sembarangan, tidak cinta lingkungan, berperilaku kasar, benci ketekunan, perilaku tidak konsisten, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lainnya. Next slide. Selanjutnya, para mahasiswa diminta untuk memilih masalah yang perlu dipecahkan karena jika tidak sama halnya dengan membiarkan sesuatu yang merusak karakter pribadi maupun bangsa. Tujuan dari fase ini adalah untuk bertukar informasi yang diketahui dari siswa, teman-teman mereka, dan kerabat lainnya. Next slide. Diskusi kelas. Berbagi informasi tentang masalah yang ditemukan di masyarakat. Yang pertama itu membaca dan mendiskusikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat yang dapat dilihat dalam daftar contoh masalah. Lalu yang kedua, buat kelompok yang terdiri atas 2 sampai 3 orang. Masing-masing kelompok akan mendiskusikan satu masalah saja yang berbeda satu sama lain. Lalu yang ketiga, diskusikan jawaban dari masing-masing kelompok dengan seluruh anggota kelas dan simpanlah hasil jawaban tersebut untuk dapat digunakan dalam pengembangan portofolio kelas nanti. Baik, selanjutnya pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Anissa Bilkis dengan digit NIM terakhir 096. Kepada Bilkis, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Pekerjaan rumah. Agar para mahasiswa dapat memahami masalah lebih mendalam lagi, maka mereka diberi tugas pekerjaan rumah di samping untuk membantu mempelajari lebih banyak masalah yang ada dalam masyarakat. Pekerjaan rumah itu berupa 3 tugas, yaitu tugas wawancara, menggunakan media cetak, dan menggunakan radio TV. Next slide. Langkah 2. Memilih masalah untuk bahan kajian kelas.
Gunakanlah langkah-langkah berikut untuk membantu mahasiswa memilih satu masalah khusus sebagai bahan kajian kelas. Yang pertama, apabila kelas sudah menganggap bahwa informasi yang dikumpulkan sudah cukup untuk digunakan dalam mengambil keputusan, maka pemilihan masalah yang akan menjadi bahan kajian kelas dapat dilakukan. Keputusan dapat diambil melalui musyawarah kelas. Jika musyawarah belum berhasil mencapai kata sepakat, keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak atau voting. Yang kedua, wakil setiap kelompok kecil yang sudah siap ditugasi untuk mempertimbangkan dan membahas satu masalah diminta untuk menjelaskan pentingnya masalah. Kegiatan ini dijadikan ajang untuk mempromosikan agar masalah dipilih oleh kelas. Yang ketiga, dosen memimpin musyawarah agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Namun, jika proses musyawarah tidak kunjung menghasilkan keputusan, misalnya karena masing-masing kelompok kecil bersikuku untuk mengangkat masalah pilihannya masing-masing. Keputusan dapat diambil melalui suara terbanyak atau voting. Tujuan di tahap ini agar kelas dapat memilih satu masalah sebagai bahan kajian kelas. Dengan demikian, kelas memiliki satu masalah yang merupakan pilihan bersama untuk dijadikan bahan kajian kelas. Next. Kegiatan pada langkah kedua ini banyak memberikan pengalaman belajar kepada para mahasiswa. Misalnya, mereka dibiasakan untuk membuat keputusan secara nalar dan penuh keyakinan. Keputusan tidak diambil sembarangan. Demikian diperoleh setelah para mahasiswa diajak untuk memutuskan pilihan berdasarkan pertimbangan yang sangat matang, penuh dengan pertimbangan dari berbagai segi. Misalnya untuk memperoleh pilihan terbaik dari 10 alternatif, pertama-tama dipilih terlebih dahulu 3 terbaik. Sikap tanggung jawab untuk melaksanakan co-determination, sikap ini muncul setelah mahasiswa melalui proses seleksi yang serius untuk mencapai suatu keputusan. Seluruh kelaslah yang membuat keputusan ini, bukan hanya kelompok pengusul. Next. Langkah ketiga, mengumpulkan informasi. Setelah panitia mengidentifikasi materi pelajaran, siswa harus dapat mengidentifikasi lokasi dan sumber informasi untuk mendapatkan data dan informasi. Dalam pencarian ini, mereka kemudian menemukan bahwa satu sumber mungkin lebih unggul dari yang lain. Misalnya, jika masalahnya adalah kebiasaan orang yang tidak tahu berterima kasih, mereka akan menemukan bahwa satu orang atau sekelompok orang memiliki informasi yang lebih baik daripada yang lain. Tujuan di fase ini untuk membantu kelas mendapatkan data dan informasi yang akurat dan komprehensif untuk memahami masalah yang ditimbulkan oleh peneliti kelas. Mereka akan menemukan bahwa satu orang atau sekelompok orang memiliki informasi yang lebih baik daripada orang lain. Tujuan fase ini membantu kelas mendapatkan data dan informasi yang akurat. Next slide. Aktivitas kelas mengidentifikasi sumber-sumber informasi. Setelah memutuskan sumber mana yang akan dihubungi, bentuklah beberapa tim peneliti. Semua tim peneliti perlu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, baik dari sumber yang termasuk dalam daftar maupun dari sumber lain. Saat mengumpulkan informasi, tim peneliti diperbolehkan dibantu oleh sukarelawan atau orang tua ataupun alumni. Tangkap dan simpan semua informasi yang dikumpulkan untuk digunakan dalam pengembangan portofolio kelas Anda. Siswa juga dapat mengundang beberapa orang terlampir ke sekolah. Mereka dapat memberikan informasi tentang apa yang telah mereka ketahui tentang masalah yang mereka selidiki. Lihat contoh sumber dan opsi kontak. Untuk mengakses sumber daya ini, mintalah surat lamaran dari sekolah Anda. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bilkis atas pemaparan materinya. Selanjutnya, pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Rahman Nurlabah dengan NIM 079. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Contoh-contoh sumber informasi. Yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan biasanya memiliki koleksi jurnal kabar dan publikasi lainnya yang memuat informasi tentang masalah yang sedang diteliti tersebut. Tanyalah pada petugas apakah bisa dimanfaatkan di luar atau tidak. Yang kedua, kantor penerbit surat kabar. Para mahasiswa dapat menghubungi kantor-kantor surat kabar. Di sana, para wartawan surat kabar bertugas mengumpulkan informasi tentang masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat.
Tanyalah kepada mereka apakah mereka menyediakan foto-foto yang dapat dibeli dengan harga yang relatif murah atau tidak. Yang ketiga, organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat di Indonesia cukup banyak yang dapat kita temukan. Contohnya adalah organisasi PKK khusus ibu-ibu rumah tangga atau KMPI khusus pemuda dan organisasi keagamaan dan sebagainya. Next. Selanjutnya, panduan untuk memperoleh dan mendokumentasikan informasi. Dapatkan informasi melalui telepon agar tidak terjadi pengulangan pertanyaan. Tugas penelpon ini hanya boleh dilakukan oleh satu orang saja, oleh karena itu harus diingat bahwa tim peneliti yang bertugas mencari informasi melalui telepon harus dapat mencatat secara jelas informasi yang diperoleh selama wawancara telepon. Yang kedua, kunjungi perpustakaan, kantor-kantor pemerintah atau swasta, dan tempat-tempat yang dianggap tepat untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang dikaji oleh kelas secara perorangan atau 2 orang dalam kelompok. Surat boleh ditulis 1 orang atau lebih tim peneliti. Surat tersebut ditujukan kepada masing-masing kantor atau perorangan dengan tujuan untuk meminta beberapa informasi yang diperoleh. Next. Langkah 4, mengembangkan portofolio kelas. Untuk memasuki tahap ini, peneliti harus sudah menyelesaikan penelitiannya. Dalam tahap ini, mulailah mengembangkan portofolio kelas. Kelas akan dibagi dalam kelompok, masing-masing kelompok akan bertanggung jawab untuk mengembangkan satu bagian dari portofolio kelas. Next. Selanjutnya ada spesifikasi portofolio. Yang pertama ada bagian itu dokumentasi masing-masing dari keempat kelompok harus memilih bahan-bahan yang dikumpulkan. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang terdokumentasi paling baik dan juga digunakan untuk pembuktian penelitian yang telah dilakukan. Bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam dokumentasi ini harus mewakili hasil penelitian-penelitian terpenting yang pernah dilakukan. Yang kedua, bagian tayangan. Pada bagian ini, karya masing-masing dari keempat kelompok haruslah ditempatkan pada suatu panel terpisah dari keempat tayangan. Tayangan ini haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diletakkan di atas meja. Bahan-bahan yang ditayangkan dapat meliputi pertanyaan-pertanyaan tertulis, daftar sumber informasi, peta, grafis, foto-foto, karya seni asli, dan sebagainya. Next. Tugas dari kelompok portofolio. Yang pertama, kelompok portofolio 1 menjelaskan masalah kelompok dan bertanggung jawab untuk menjelaskan pilihan masalah yang telah dikaji. Yang kedua, tugas kelompok portofolio 2 menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah. Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan kebijakan yang sudah ada. Kelompok portofolio 3 mengembangkan kebijakan publik kelas. Kelompok portofolio 4 mengembangkan suatu rencana tindakan agar pemerintah bersedia menerima kebijakan kelas. Oke, sekiranya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Rahma atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi terakhir dengan judul kriteria penilaian portofolio, langkah 5 penyajian portofolio, tujuan dasar presentasi portofolio, presentasi awal, forum tanya jawab, persiapan presentasi, dan yang terakhir langkah 6 merefleksikan pengalaman belajar yang akan disampaikan oleh Fitri Nurul Komariah dengan digit NIM terakhir 088. Padanya dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kriteria penilaian portofolio. Dalam penjelasan di bawah ini, siswa akan menemukan daftar periksa kriteria portofolio untuk membantu mereka mengembangkan portofolio terbaik. Gunakan daftar periksa ini sebagai panduan. Saat menggambarkan portofolio kelas, portofolio kelas Anda, selain beberapa kriteria yang tercantum dalam daftar periksa kriteria portofolio, siswa juga dapat mengukur dampak melihat portofolio kelas secara keseluruhan. Langkah kelima, menyajikan portofolio. Jika portofolio kelas sudah selesai, para mahasiswa dapat menyajikan hasil pekerjaannya di hadapan hadirin. Presentasi itu atau yang dikenal pula dengan sebutan showcase dapat dilakukan di hadapan 2-3 orang juri yang mewakili sekolah dan masyarakat. Dengan kegiatan ini, para mahasiswa akan dibekali dengan pengalaman belajar bagaimana cara mempresentasikan ide-ide dan pemikiran kepada
orang lain, serta bagaimana cara meyakinkan mereka terhadap langkah-langkah yang mahasiswa ambil. Yang selanjutnya ada tujuan dasar presentasi portofolio. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada para hadirin tentang pentingnya masalah yang diidentifikasi itu bagi masyarakat. Yang kedua, menjelaskan dan memberikan penilaian atas kebijakan alternatif kepada para hadirin dengan tujuan agar mereka dapat memahami keuntungan dan kerugian dari masing-masing kebijakan alternatif tersebut. Yang ketiga ada menunjukkan bagaimana cara kelas dapat memperoleh dukungan dari masyarakat, lembaga legislatif dan eksekutif, lembaga pemerintahan atau swasta lainnya atas kebijakan pilihan kelas. Yang keempat, mendiskusikan dengan para hadirin bahwa pilihan kebijakan yang telah dipilih adalah kebijakan yang paling baik untuk menangani permasalahan tersebut. Selanjutnya ada presentasi awal. Presentasi awal akan berlangsung pada 4 menit pertama. Pada 4 menit pertama ini, kelompok portofolio kelas akan mempresentasikan informasi-informasi penting dari masing-masing bagian portofolio. Yang pertama ada informasi yang disampaikan hendaknya sesuai dengan yang tercantum pada bagian tayangan dan bagian dokumentasi. Para mahasiswa tidak boleh menyampaikan informasi dengan cara membaca kata per kata yang tertulis dalam kedua bagian tersebut. Yang kedua ada hanya bahan-bahan yang dimasukkan dalam portofolio yang dapat digunakan dalam presentasi lisan. Para mahasiswa tidak boleh menggunakan bahan-bahan tambahan lainnya seperti video tape, slide komputer, overhead projector, OHP, atau poster-poster. Terus yang ketiga ada gunakanlah grafis yang ada di dalam portofolio untuk membantu menjelaskan dan menekankan suatu pokok pikiran. Selanjutnya ada forum tanya-jawab. 6 menit berikutnya akan menjadi forum tanya-jawab di mana Dewan Juri akan mengajukan pertanyaan berdasarkan presentasi dan tampilan portofolio. Dan tampilan portofolio kemungkinan para juri akan meminta untuk satu, menjelaskan lebih jauh atau mengklarifikasi pokok-pokok utama yang telah mahasiswa kerjakan. Yang kedua, memberikan contoh-contoh yang jelas tentang pokok utama yang telah mahasiswa selesaikan. Yang ketiga ada mempertahankan beberapa pernyataan atau langkah yang telah mahasiswa ambil. Yang keempat, menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan apa yang telah mahasiswa pelajari dari pengalaman membuat portofolio kelas. Masalah-masalah apa yang telah mahasiswa hadapi, hal terpenting apakah yang mahasiswa pelajari dalam melakukan penelitian masalah kemasyarakatan. Lanjut, ada persiapan presentasi. Para mahasiswa boleh meminta bantuan orang tua atau anggota masyarakat lainnya yang memiliki pengalaman dalam membuat presentasi bagi masyarakat umum, supaya dapat melatih bagaimana sih cara melakukan presentasi kelompok. Akan sangat membantu jika para mahasiswa bisa meminta bantuan dari pejabat pemerintah setempat, misalnya ketua RT atau RW, anggota-anggota organisasi kemasyarakatan, misalnya ibu-ibu PKK, Karang Taruna, atau anggota LSM lain yang memiliki program kegiatan kewarganegaraan. Yang terakhir ada langkah 6, merefleksikan pengalaman belajar. Untuk memasuki tahap ini, para mahasiswa harus menyelesaikan portofolio kelas sebagian tambahan. Para mahasiswa dapat memasukkan bagian refleksi atau evaluasi ini dalam map bagian dokumentasi. Bagian refleksi ini hendaknya menggambarkan secara singkat tentang apa yang telah dipelajari oleh seorang mahasiswa dan oleh teman sekelasnya. Bagaimana caranya? Cara apa yang akan mahasiswa pakai jika mereka nantinya akan mengembangkan portofolio yang lain, masih sama dengan cara yang telah mereka pakai atau berbeda. Refleksi pengalaman ini hendaklah merupakan hasil kerjasama antara teman-teman sekelas, sama seperti kerjasama antara mereka yang telah dilakukan selama membuat portofolio kelas. Segini saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas Fitri pemaparan materinya. Lalu sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi di sini ada hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan yang pertama itu dari Iftina Helmi Faizah dengan NIM 050. Silakan yang ingin menjawab pertanyaannya. Oke, yang pertama itu mengapa proyek Citizen sangat tepat digunakan dalam penelitian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada proyek Citizen di dalam proyek
CTJ di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat efektif di dalam mengembangkan pengetahuan siswa. Karena siswa diminta untuk membaca, membuat clipping, mengumpulkan informasi dari buku-buku yang ada di perpustakaan, membaca koran, dan informasi penting lain yang dikumpulkan. Itu saja jawaban dari saya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Aisyah Amalia Hashim dengan NIM 091. Silakan yang ingin menjawab. Apa manfaat dari Project Citizen untuk mahasiswa? Nah, kelebihan dan keunggulan pembelajaran Project Citizen ialah dengan memungkinkan siswa terhubung dengan peristiwa dan masalah dunia nyata, memungkinkan siswa mengintegrasikan berbagai konsep dan ide-ide terkait, serta mendorong siswa dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari Arna Naila Cayane dengan NIM 072 yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya itu, bagaimana maksud dari implementasi model Project Citizen dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Jadi pada awalnya Project Citizen digunakan untuk mata pelajaran Civic and Government di Amerika Serikat. Sekarang Project Citizen juga diterapkan di tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dalam bidang social studies. Model Project Citizen dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sangatlah cocok diterapkan. Hal ini berkaitan dengan kecakapan kewarganegaraan atau civic skill. Jika warga negara mempraktikkan hak-hak dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, maka mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam 5 pertanyaan sebagaimana diuraikan, namun mereka pun perlu memiliki kecakapan intelektual dan partisipatoris yang relevan. Nah, kecakapan intelektual itu meliputi identifying and describing, explaining and analyzing, and evaluating, taking and defending positions on public issues. Kecakapan-kecakapan partisipatoris mencakup interacting, monitoring, dan influencing. Baik, lalu kesimpulan dari materi ini adalah Project Citizen merupakan suatu terobosan baru bagi dosen yang mengajar yang tidak hanya untuk memperoleh ranah kognitif saja, tetapi sekaligus dengan ranah afektif dan ranah psikomotorik. Dalam model ini, mahasiswa diajarkan bagaimana dalam mendapatkan pengetahuan dengan berbasis masalah dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di sekitarnya dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Dalam Project Citizen ini juga, peserta didik dilatih bagaimana bersikap dengan orang lain, seperti berkomunikasi dengan orang lain dan bekerja sama dengan kelompoknya sendiri dalam mencari jawaban atas permasalahan yang sudah ditentukan untuk kajian kelas dan pada saat pembuatan portofolio. Lalu terakhir, mengembangkan kreativitasnya pada saat menyusun portofolio untuk presentasi nanti. Secara tidak langsung, apa yang dilakukan pada saat model Project Citizen ini? Memuat keterampilan mahasiswa melalui langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan Project Citizen. Mungkin itu saja ya dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.